Baik, selamat datang teman-teman semua di acara Spooky Killer Night House of the Untold Story. Bersama saya hari ini Melva. Ada teman saya sebenarnya kembaran saya, Mbak Iin, tapi kok hilang ya kembaran saya? Kembaran saya ada masalah teknis seperti ini, jadi ini dia kembaran saya. Ya, jadi hari ini malam semuanya. Malam. Waduh, keren banget Waduh, nih. hebat banget ya, sampai dirinya. Ya, hari ini kami saudara kembar Melva dan ada Iin di sini. Kita berdua akan menjadi host Anda semua di acara kita malam hari ini. Dan senang sekali teman-teman semua bisa hadir malam ini ya. Sebelumnya perkenalkan dulu kami siapa sih? Melva dan Mbak Iin ini. Kami berdua dari tim Fortune, tim asuhan dari Bapak Riki Tanoto ya, upline kita yang luar biasa. Dan dari info yang saya dapat pada malam hari ini, bukan hanya Fortune Team yang ada, tapi juga kita ada grup dari Blast 88 dan Hebat 22. Jadi Fortune Team, Blast 88 sama Hebat 22 ini adalah tim dari asuhan Ibu Anggriawati. Jadi upline dari kita semua ini. Ya. Oke. Nah, jadi malam hari ini sesuai judul nih, House of the Untold Story. Jadi malam ini ya Mbak Iin ya, kita akan dengar cerita-cerita istimewa yang belum pernah didengar sebelumnya ya Mbak Iin ya. Iya benar, kita pengen mendengarkan langsung dari Pak Michael. Iya, ini sepertinya ini teman-teman mungkin sudah excited. Nah, sebelum kita dengar ceritanya ini, mungkin bagi teman-teman yang baru belum kenal siapa sih Pak Michael ya. Jadi kita kenalkan dulu. Jadi Pak Michael ini adalah storyteller kita malam ini. Beliau merupakan seorang, saya bisa bilang pengusaha yang sangat sukses lah ya Pak ya. Saya sudah baca-baca profilnya gitu. Jadi Pak Michael ini adalah co-founder dari currenttalk.id. Saya ada follow loh Pak IG-nya. Saya ada dengerin video-videonya. Jadi Pak Min gitu ya panggilannya. Ya Pak Min. Lalu beliau juga merupakan CIO dari MRA Group. Jadi MRA Group ini buat teman-teman yang belum tahu adalah salah satu perusahaan yang memegang lisensi beberapa merek-merek brand ternama di Indonesia seperti Ferrari, Häagen-Dazs, Starbucks Cafe, dan berbagai macam lainnya. Kemudian beliau juga merupakan Head of Digital Strategy and Business Innovation di Media and Lifestyle Group. Beliau juga merupakan Managing Partner di Emerald Capital, dan beliau tentu saja merupakan co-founder dari AFC Life Science Indonesia, yang merupakan wadah bagi kita untuk tumbuh berkembang bersama di sini ya. Sebenarnya masih banyak lagi nih pencapaian Pak Michael, tapi kalau kita baca semua kayaknya nanti nggak cukup waktunya ya Pak Mike. Jadi saya ambil yang singkat aja. Baik, sebentar. Saya spotlight Pak Mike dulu. Biar semua ngelihat ini gue yang ganteng nih. ya Pak Mike. Kita semua yang di sini sangat bahagia nih, sangat tersanjung nih Pak Mike bisa hadir di sini, meluangkan waktu untuk berbagi cerita ya bersama kita Pak Mike. Ini pertama kali ya Pak Mike di grup kita ya Pak ya? Mestinya pertama ya, bener ya? Asik. Betul, Pak. Asli Pak. Spesial Betul, ya. Pak, malam Halloween Pak. Iya, saya kaget juga ngeliat posternya. Oh ya, kita kan mau yang agak-agak itu Pak, anti mainstream. Bagus, Biar bagus. Pak Mike ingat gitu loh ada tim ini. Ya, silakan Pak Mike. Kami undang Pak Mike untuk mulai cerita. Saya bingung nih mau nanya dari apa. Jadi kita mulai dari Pak Mike dulu deh. Kenapa? Gimana nih awal mula Pak Mike? Mungkin background awal Pak Mike dulu ya. Gimana bisa dari sebelum masuk ke AFC deh sampai bisa jadi AFC, di AFC ini seperti apa nih Pak? Silakan Pak. Oke, selamat malam semuanya. Malam, Pak. Ini saya absen dulu ya. Saya tuh hobi apa? Hobi lihat-lihat. Biasanya saya swipe, saya geser terus pengen tahu sebetulnya saya lagi ngobrol sama siapa. Ayo nyalain kamera dong teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya memang bisa on cam lebih baik gitu ya. Kalau misalnya nggak on cam juga nggak apa-apa, cuman kalau bisa lebih baik gitu. Supaya saya tahu beneran nggak nih orangnya nih. Kan saya muncul beneran kan nih.
Enggak, So, Pak. Khusus malam ini semuanya adalah hantu, zombie, monster, penyihir. Jadi kalau nggak kelihatan harap dimaklumi, Pak. Mungkin makhluk dari alam lain, Pak. oke. Agak ngeri ya. Tahu gitu agak malaman aja kita start. So, Pas malam, Pak. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi buat waktunya. Boleh bergabung di sini, boleh dikasih kesempatan. Nah, saya biasanya saya punya beberapa permintaan. Oke. Pertama kan tadi udah tuh, kalau bisa on cam ya jauh lebih baik gitu ya. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, nanti saya suspend aja. Oh enggak just kidding ya. Galak. Terus yang kedua, kalau boleh, ya saya punya aturan, setiap yang berani undang saya, ya itu saya nggak mau cuma sekali, ya. Jadi harus minimal 3 kali, minimal ya 3 kali. Jadi mohon dijadwal lagi untuk berikutnya. Oke, Pak. Tuh. Ini Boyin sampai miring-miring lihat saya tuh gimana nih, Bu? Dia Mbah Kuti, Pak. Jadi bisa nempelnya di mana-mana, Pak. Terus ya saya buat karena saya biasanya setiap tim saya ada request untuk 3 seri ya, itu ya. Yang pertama saya sharing, saya suka bercerita tentang the untold story of AFC Indonesia, cerita-cerita yang Bapak Ibu nggak mungkin lihat di website, nggak mungkin lihat di sales kit, nggak mungkin lihat di mana-mana, gitu ya. Saya nggak tahu apakah teman-teman di sini pernah dengar, mudah-mudahan ini cerita yang baru. Terus biasanya saya juga minta waktu untuk diberi kesempatan untuk bisa ngajar teman-teman di sini ya, berbagi knowledge, apakah itu selling skill, handling objection, atau juga waktu itu saya bantu tim lain untuk bangun sosial medianya, seperti itu ya. Jadi paling enggak saya minta tolong jangan sekali gitu ya. Cuman sekali, habis itu saya dilepeh enggak. Just kidding ya. Oke, Jangan, Pak. kalau boleh kita bisa ada serinya gitu ya, minimal 3 kali. Oke, Pak. So, itu cuman 2 itu yang permintaan saya. So, kita mulai dengan satu cerita ya, Bapak Ibu ya. Iya. Satu cerita tapi panjang banget betul ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, keluarga AFC, saya mungkin nggak banyak yang tahu. Jadi saya background saya memang sebelum ketemu Pak Ernest pun sudah di investment. Oke, saya berkarir di perbankan sejak 2005 gitu ya. Selama 8 tahun saya berkarir di perbankan. Kemudian saya bikin perusahaan venture capital yang invest di beberapa company. Kemudian lama-kelamaan, kalau teman-teman tahu istilahnya namanya angel investor. Nah, saya sebetulnya lebih banyak invest atas nama pribadi saya sendiri. Jadi saya invest di beberapa company. Ya ada di LinkedIn saya kira-kira bisnisnya apa aja gitu ya. Di tahun ini pun ada beberapa yang saya invest juga. So singkatnya sebetulnya background saya memang investment, emang investor gitu ya. Di investment saya invest sebagai investor di beberapa company. So saya ketemu Pak Ernest gitu ya. Pak Ernest itu teman-teman, dia itu sejak kuliah nggak pernah pulang ke Indonesia. Sehari pun nggak pernah pulang ke Indonesia. Ya, dia kuliah di Swiss. Habis itu dia merantau ke Amerika, kerja di sana di perhotelan, kemudian mulai merintis bisnis, sampai singkat cerita kalau teman-teman lihat juga di Instagramnya, dia kan lagi di Amerika ya, lihat di Instagramnya dia lagi nostalgia, saya bilangnya. Nostalgia ya, dia lagi nostalgia karir dia di sana ya. Dia pulang dengan status ya dari nol, benar-benar from zero to hero ya. Jadi dari orang yang benar-benar nol, datang ke Amerika, kemudian pulang di Houston. Itu dia perusahaan es krim terbesar di Houston, Bapak Ibu ya. Nah Pak Riki baru tahu ya?
Nah, Baru tahu Pak. namanya di Story of AFC Indonesia. Nah, Bisnis ice cream ya. so, Oh. dari nol loh Bapak Ibu, dari nol. Kemudian dia pulang ke Indonesia. Kalau lihat di GWK, teman-teman saya selalu sarankan teman-teman selalu nonton apa ya, rekaman kita di GWK. Apa yang diomongin sama Pak Ernest terutama. Di situ dia bilang bahwa kan memang pulang ke Indonesia, saya bilangnya calling ya, panggilan gitu ya. Karena Bu Helen merasa harus pulang ke Indonesia, harus bangun bisnis gitu ya, dan spesifik ingin bikin bisnis yang punya impact di Indonesia. Sampai di Indonesia, itu lucu sekali Pak Ernest. Pak Ernest itu belum pernah pulang ke Indonesia loh Bapak Ibu, sama sekali. Jadi dia bahkan untuk mata uang kita ya Bapak Ibu, dia itu kebingungan karena nolnya banyak. Kan kita sempat ya mau ada isu ini redenominasi kan, nolnya dihilangin. Nah, dia sampai di Indonesia benar-benar kebingungan. Nolnya banyak banget gitu ya. Saya ingat dia pernah beli ice cream ya, kita makan siang dia beli ice cream, dia bayar pakai 20.000 aja dia bingung, ngitungnya kok banyak banget ya. Balikinnya kembaliannya tuh jadinya berapa sih Mike? Saya bilangnya segagap itu dengan Indonesia karena udah nggak pernah pulang ke Indonesia. Saya bilang nih orang agak nekat pulang ke Indonesia mau bisnis tuh gimana gitu ya. Udah jauh berbeda Indonesia yang dulu dia pergi sama dia pulang. Singkatnya, dia berusaha bikin bisnis Bapak Ibu. Yang anehnya, apa yang dia kerjain itu berhasil. Itu aneh banget buat saya. Orang baru, saya bilang orang baru ya. Orang baru datang ke Indonesia, bikin bisnis, bisa langsung berhasil. Jadi ini AFC bukan bisnis pertamanya. Dia pernah jualan barang-barang ATK, terutama tas sekolah, dari import dari China, taruh di online, terus jualan. Gitu. Ada yang tahu itu? Nah, pernah juga bisnis itu, dan berhasil. Terus pernah bisnis bed cover. Bikin bed cover. Lucunya berhasil juga. Saya sampai bingung, kok berhasil lagi gitu ya. Kemudian sampai suatu ketika nih Bapak Ibu, dia undang saya. Dia undang saya untuk peluncuran produk di Ritz-Carlton Mega Kuningan. Oke. Yang produk yang dia launching itu adalah waktu itu PNC. Yang tahu PNC? Tahu ya, PNC tahu dong. Betul. Premium nano collagen ya kita tahu ya. Launching produk itu. Saya diundang dan anehnya keluarga-keluarga diundang Bapak Ibu. Tapi yang datang cuma saya. Gitu. Cuman saya sama kakaknya. Waktu saya datang, saya again background saya itu investor dan saya invest di beberapa company saat itu sudah Bapak Ibu ya. Dan itu saya benar-benar bingung. Ini jualan apa? Saya nggak ngerti namanya kolagen Bapak Ibu, nggak ngerti sama sekali. Kolagen itu buat apa? Saya itu nggak pernah pakai gitu-gituan. Kolagen itu buat apa gitu? Saya nggak ngerti. Cuma saya datang aja lah, udahlah. Nggak enak, kasihan. Terus satu box kolagen tuh mahal. Dia jual di Guardian Bapak Ibu. Cuman khusus di Guardian, nggak boleh di yang lain. Eksklusif di Guardian. Saya pikir nih orang nekat juga. Singkatnya dan anehnya, jualan PNC dia booming, berhasil. Di Guardian, Bapak tahu, kalau jualan retail, itu biasanya term of payment-nya yang susah. Oke. Jadi nggak tahu Bapak, Ibu di sini ada yang punya pengalaman nggak di consumer goods, F&B, dan lain-lain. Kalau kita taruh barang kayak di Indomaret, di perusahaan-perusahaan retailer ya, bayarnya itu term of payment-nya lama. Kita taruh dulu, dibayarnya belakangan. Oke. Tapi waktu barang kita udah juara, barang kita laku, dia mau beli putus pun dia beli putus. Oke. PNC itu levelnya waktu itu udah sampai situ, dibeli putus. Nggak tahu juga ya ceritanya ya. jadi laku banget Bapak Ibu PNC. PNC itu saya bilang super produk. Oke, nggak ada premium nano kolagen dengan kandungan kolagen itu sebesar itu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi itu bagus banget produknya. Dia menang di Guardian, booming ya. Surprisingly balik modal cukup cepat.
Terus tiba-tiba saya ingat banget dia telepon saya, Bapak. Dia telepon saya mengajak ketemu. Dia bilang, gue boleh nggak ke rumah? Saya bilang, mau ngapain? Mau ngobrol bisnis. Saya sebagai investor kebetulan udah sering Bapak Ibu ada yang ngajak ngobrol bisnis. Nah, ngobrol bisnis tuh ujungnya dua. Satu, ngobrol-ngobrol doang, nanya input, sharing-sharing doang, cari feedback dari saya, gitu. Atau kita diskusi gimana lah. Yang kedua, ujung-ujungnya mau invest nggak di gue, gitu. Biasanya dua begitu aja. Nah, ya udah nggak apa-apa, apalagi saya, nanti saya ada pertanyaan, nanti aja deh. Ya, Kuis ya. benar, ada. Nah, Bapak Ibu, singkatnya dia datang ke rumah saya, dia presentasi, terus dia bilang, Mike, gue mau ganti bisnis modelnya jadi MLM. Wah, saya benar-benar makin bingung sama Pak RJ, ajaib banget. Ini orang lagi sukses-suksesnya, jualannya laku, ya mau ngapain lagi gitu ya. Dibeli putus sama retailer tuh, hidupnya tuh udah enak banget Bapak Ibu. Menurut saya ya, kalau bisa dibeli putus. Dia mau nekat, gitu ya, mau MLM. Terus saya bilang sama dia, tapi lu tahu kan, image MLM di Indonesia kayak apa? Iya, gue tahu. Gitu. Oke. Bapak Ibu, saya sebagai investor, itu kalau ditawarin bisnis, itu udah pasti saya akan melakukan due diligence dulu. Saya pelajarin dulu, ini kayak apa. Nah, pertanyaan pertama, menurut Bapak Ibu nih, di pertemuan pertama itu saya jawab apa? Iya, pikir-pikir atau enggak? Atau saya tolak, Pak Ernest? Tolak kayaknya, Pak. Pikir-pikir, Pak. Ayo, tulis di chat boleh. Silakan teman-teman ditulis di chat. Kira-kira apa jawabannya? Kira-kira apa jawabannya? Iya, pikir-pikir atau enggak? Pikir-pikir tuh Pak. Ada yang bilang Pikir-pikir iya. ya. Karena percaya Oke. iya Pak. Karena percaya. Itu ya. Oh ada 3 nih. Udah 3 iya nih Pak. Oke. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita sebagai investor, itu biasanya yang pertama kita jawab pasti, ya gue pelajarin dulu deh. Ya, itu udah pasti. Semua, nggak ada satupun bisnis yang ketemu saya, either saya tolak, antara saya tolak atau ya saya bilang saya pikir-pikir dulu lah. Gitu, saya lihat dulu, saya pelajarin dulu ya, boleh ya. Gitu ya. Kita ngobrol lagi nanti. Dan anehnya, selama karir saya sebagai investor, cuman Pak Ernest saja saya langsung bilang iya. Gitu ya. Cuman Pak Ernest, sampai sekarang. Tahun ini saya ada invest di 2 bisnis lain, dan semuanya itu nggak ada. Yang pertemuan pertama langsung saya bilang iya. Gitu ya. So, Pak Ernest ini, kenapa sih saya mau invest di Pak Ernest? Yang pertama, karena saya tahu dia tuh hard worker. Kuncinya AFC itu bisa luar biasa, itu adalah di Pak Ernest. Dia tuh benar-benar orang kerja keras ya, salah satu lah ya, top 3 lah. Kalau saya kenal banyak beberapa pengusaha, buat saya top 3 yang paling luar biasa kerjanya itu Pak Ernest salah satunya. Ketemu Niko lagi yang luar biasa juga, yang lebih ngaco lagi juga, bisa sampai subuh gitu ya. Aduh, jadi pas lah mereka. So Bapak Ibu, saya invest karena Pak Ernest. Pak Ernest itu hard worker banget. Pak Ernest itu benar-benar apa yang dia kerjain itu jadi bukan karena tapi benar-benar karena memang dia ulet banget orangnya. Gitu. So saya bilang iya, tapi saya ada tapinya nih Bapak Ibu. Ya, saya bilang iya. Tapi Nes, gue pengen tahu dulu tujuan lo nih apa nih, visi misi lo nih apa. Karena gue nggak mau kalau kita jadi kayak MLM yang lainnya, gitu ya Bapak Ibu. Kenapa? MLM yang lainnya itu cukup 3 tahun selesai hidupnya. Dia ambil duitnya, matiin MLM-nya, udah. Foundernya kaya raya, shareholdernya kaya raya. Oke. Kemudian member-membernya salah nggak kalau perusahaan rugi? Saya bilang, ini perusahaannya udah tutup. Saya nggak bisa disalahin Bapak Ibu. Gitu ya, nggak bisa. Dan itu perilaku-perilaku ini yang merusak nama MLM di Indonesia. Oke. Dan lucunya Bapak Ibu, ini saya bilang bahwa yang namanya keberuntungan itu memang
antara persiapan dan waktu. Ya. Jadi saya beruntung ketemu Pak Ernest karena ada waktu yang tepat dan persiapan. Persiapan saya itu apa? Jadi waktu saya di bank, nasabah saya itu salah satu nasabah saya itu Robert Angkasa. Bapak Ibu tahu Robert Angkasa nggak? Ya, kenal. Tahu ya? Kenal. Ya, kenal Bapak. Nah, orang nomor satunya Iya. MW, Ya, benar. right? Benar. MW. Saya itu pengguna MW, Pak. Saya sebelum ada EFC saya pengguna MW. Saya nggak pernah jadi member, istri saya jadi member, tapi nggak pernah jalanin MLM-nya. Karena saya minum Nutrilite-nya itu. Dan lucunya di circle saya itu, justru saya ada di circle ada yang namanya Pak Hasan, terus ada namanya Pak Agus di BSD, gitu ya. Itu semua MW jago-jago banget. Terus ada satu lagi ibu siapa yang di selatan itu saya lupa. Nah, itu mereka orang-orang MW yang saya kagumin gitu ya. Kayaknya saya ngeliat ini MW kok jago-jago banget ya. Orangnya itu mentalnya itu luar biasa. Saya bilang. Mentalnya itu positive thinking itu luar biasa. Apapun kondisinya mereka mah tetap positif aja gitu. Jadi saya kagum sama MW. Terus saya bilang MW bisa bangun bisnis puluhan tahun. Ke mancanegara apa nggak hebat gitu ya. Saya bilang sama Pak Ernest, gue maunya boleh nggak kita tuh punya plan tuh long term kayak MW, ya jauh, punya visi tuh jauh, bukan hit and run saya bilang. Kita raup duit, habis itu udah tinggalin kayak MLM lain. Itu yang pertama saya minta. Terus yang kedua saya minta kalau kita tujuannya mengubah industri MLM di Indonesia, saya mau, gitu ya. Karena apa? Bapak Ibu, saya pelajarin banget, terutama Herbalife. Saya belajar banget tentang MLM di Amerika, terutama Herbalife. Herbalife itu bantu banyak orang kok. Gitu. Herbalife itu luar biasa kok, terutama orang-orang pendatang, itu orang-orang dari Amerika Selatan. Dan bagaimana Herbalife begitu mereka di-handle oleh profesional, CEO-nya itu ex-CEO-nya Disney, Bapak Ibu. Itu luar biasa, perkembangannya itu luar biasa ke mancanegara. So, saya bilang, saya mau kita mengubah industrinya MLM di Indonesia. Caranya gimana? Value-nya harus integritas, Bapak Ibu. Kenapa sih di misi kita ada kata integritas? Kebetulan background saya 8 tahun di banking, karena buat saya, integritas itu yang menentukan bisnis ini long term atau enggak. Bisnis ini bisa jangka panjang atau enggak. Karena kalau enggak, hancur aja nih MLM. So, itu yang saya jawab ke Pak Ernest, Bapak Ibu. Nah, saat itu Pak Ernest ya mungkin antara, ya udahlah yang penting Michael invest dulu gitu ya, atau enggak mungkin sih ya. Yang pasti dia jawab iya. Ya benar. Dia jawab, setuju, dia bilang. So, di situ saya struck sama Pak Ernest karena tujuan kita dari awal tuh jelas, Bapak Ibu. Ya, bukan asal-asal bikin MLM. Iya, Michael dan Pak Ernest itu bukan orang MLM, bener. Itu sama sekali kita bukan orang MLM. Tapi justru itu, menurut saya justru itu salah satu kunci EFC karena kita tidak menjalankan bisnis seperti layaknya orang-orang ex MLM yang lama-lama. Maaf ya, gitu. Nggak semuanya jelek. Gitu. Tapi menurut saya kita tuh EFC itu pernah hire GM, Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti nggak pernah ketemu orangnya. Pernah hire satu orang GM, kita hijack ya, karena kita pikir caranya harus begitu. Karena kita kan nggak tahu apa-apa. Kita hijack MLM dari MLM lain, dan udah senior banget. Taunya yang dia minta itu bener-bener cara-cara yang menurut saya nggak berintegritas banget, gitu ya. Cara-caranya itu nggak enak banget. So itu awalnya Bapak Ibu. Kenapa saya mengatakan yes ke Pak Niko lagi ke Pak Ernest, yuk kita jalanin MLM gitu. Tapi visi misinya tuh seperti itu dari awal, Bapak Ibu. Integritas dari awal. Nah, itu kan ngomong doang ya, ngomong doang gampang. Buktinya apa sih, Bapak Ibu? Buktinya apa? Saya mau bilang Bapak Ibu, untuk dapetin SIUP, Bapak Ibu, saya yakin di sini banyak yang jadi pengusaha. Untuk dapetin SIUP kan nggak susah ya, bener nggak? Apalagi sekarang. Tapi kalau MLM, penjualan langsung untuk dapatin SIUP-nya itu susah.
Oke, saya harus presentasi di depan Kementerian Perdagangan, BKPM, asosiasi. Mereka bertiga yang menentukan ini perusahaan dapat izin atau enggak. Bapak Ibu yang di sini pengusaha, ada nggak yang untuk dapat SIUP harus presentasi dulu gitu? Nggak ada kan? Nggak. Nah, saya share screen ya. Dan salah satu yang saya paling suka itu share foto ini Bapak Ibu. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat muka saya betapa sepetnya itu. Nah, ini adalah presentasi pertama kami di BKPM Bapak Ibu ya, gitu, untuk mendapatkan izin SIUP L itu. Ini pertemuan pertama kami, mungkin ya Bapak Ibu ya, Pak Ernest dan Pak Michael kan ini katanya kan orang hebat gitu ya, katanya. Gitu ya. Mungkin saking hebatnya di pertemuan pertama ini, akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu, di pertemuan pertama ini kita gagal. Gagal. Jadi pilihannya antara disuruh ulang, diterima atau ditolak. Kalau diterima enak langsung dapat. Kalau disuruh ditolak itu paling berat karena kita harus presentasi lagi mungkin 1 tahun ke depan baru boleh karena benar-benar ditolak. Terus yang ketiga pilihannya adalah disuruh ulang. Kebetulan kita dapatnya disuruh ulang. Bulan depan ulang lagi Bapak Ibu, gitu ya. Karena pertemuan pertama kita gagal, gitu, nggak lulus, suruh ulang, nggak naik kelas. Oke, ada yang bocor. Oke, nah itu pertemuan pertama gagal. Pertemuan kedua disuruh ulang lagi Bapak Ibu. Pertemuan ketiga disuruh ulang lagi. Baru pertemuan keempat kita berhasil. So segitu beratnya Bapak Ibu untuk dapetin 1 SIUP L aja. Gitu. Tapi kenapa saya maunya gitu? Bapak Ibu, saya bukan mau saya ngelihat ini masa lalu lah ya. Tapi waktu zaman saya itu yang namanya bikin MLM, bikin aja dulu, launch aja dulu, rekrut aja, izinnya mah belakangan, nggak apa-apa. Itu banyak yang malah udah jalan, udah gede, izinnya belum ada. Kalau sekarang udah susah, udah ketat banget. Ada nggak sekarang yang jalan tanpa SIUP? Ada. Itu. Saya tunjukin siapa aja. Ada kok. Nah, segitunya Bapak Ibu berantakannya industri MLM. Tapi yang saya mau Bapak Ibu lihat di sini adalah we walk the talk. Oke. Kita nggak bisa minta Bapak Ibu sebagai member, hey jalanin bisnis ini dengan integritas. Tapi kalau manajemennya aja, mulainya aja ngaco. Mulainya aja dengan cara yang nggak benar. Nggak mungkin. Bapak Ibu, untuk dapetin SIUP L aja, kita harus begitu. That's why saya sangat rewel, sangat bawel kalau ada yang undercutting, ada yang jualan di online, gitu ya. Karena itu menyalahi aturan. Yang bukan menyalahi aturan AFC Bapak Ibu, itu menyalahi aturan negara, aturan pemerintah. Ada aturan pemerintahnya, gitu. Masalah penjualan di e-commerce itu memang nggak boleh. Gitu. Kalau ujung-ujungnya nih Bapak Ibu, kalau ujung-ujungnya sampai izin kita ditarik, saya selamat-selamat aja. Tapi kan berapa ratus ribu member kita hilang, yang nggak bisa jalan bisnis lagi. Gitu. Pak Udin yang dari sopir taksi udah maju, mau jadi apa lagi? Balik lagi jadi sopir taksi. Ya. Kemarin saya nonton David ex narapidana yang akhirnya sekarang punya income ratusan juta per bulan, gitu ya. Ya, mau jadi nol lagi hanya karena beberapa oknum yang menyalahi aturan kan nggak bisa ya Bapak Ibu ya. That's why MLM bisa sustain kalau memang value integritasnya itu benar-benar dijalanin Bapak Ibu. Oke, manajemen saya pingin kami itu menunjukin dulu. Nah ini yang Bapak Ibu mungkin nggak mungkin dapat ceritanya gitu ya. Tapi yang kami lakukan dari awal itu seperti itu, integritas. Oke, izin udah dapat Bapak Ibu dari negara. Thank God lah, bersyukur kita dapat. Udah senang nih kita izinnya udah ada, ya.
AFC-nya belum kasih. AFC-nya belum kasih, kita bisnis modelnya MLM, Bapak Ibu. Ya, kan di seluruh dunia, di Singapura, di China, di Taiwan, di Brazil, semuanya kan bisnis modelnya apa? Retail kan. Nggak ada yang MLM kan Bapak Ibu. Mereka kan perusahaan yang udah go public. Ingat, di Jepang perusahaannya udah go public. Kalau sampai yang di Indonesia bikin MLM terus nipu Bapak Ibu, masa yang di sana nggak kena? Gitu. Oh, mereka sekarang sahamnya naik gara-gara siapa juga? Ya gara-gara teman-teman di sini juga penjualannya gila banget. Right? So, lama untuk dapetin persetujuan dari AFC, ya. Ya udah lu MLM aja lah. Gitu. Itu susah banget. Nah, itu ada kali teman-teman bisa di cross check ke Pak Ernest, setahun mah ada gitu. Untuk kita nunggu. Bapak Ibu bayangin ya, strugglingnya kami, udah taruh duit modal, oke, bisnisnya masih terkatung-katung, nggak jalan-jalan. Oke. Sampai akhirnya Pak Ernest telepon saya, Bapak Ibu, ini save aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Saya cek dulu ada yang ketiduran nggak? Saya cek. Nah, Nggak. Bapak Ibu, so Bapak Ibu itu duit udah jalan terus, modal udah keluar terus ya. Izin dari AFC nggak keluar untuk jadi MLM. Sampai Pak Ernest telepon saya, Mike, gimana kalau kita bikin produknya di Indonesia aja, gitu ya? Di Indonesia itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bisa bikin produk-produk MLM, Bapak Ibu. Perusahaan-perusahaan maklun. Oke? Saya tidak mengecilkan arti pabrik-pabrik itu. Pabrik-pabrik lokal. No. Saya nggak mengecilkan. Oke? Yang pasti Pak Ernest itu datang ke pabrik, satu pabrik di Sidoarjo, dikasih lihat, ditaruh di meja ya Bapak Ibu. Ini produk dari MLM A, ini LMB, ini MLC. Kita suruh pilih aja. Mau bikin yang kayak apa? Enak kan? Enak, Bapak Ibu ya. Disuruh pilih, bikin apa aja. Bikin aja. Gitu. Nah, Pak Ernest telepon saya. Dia bilang, udah kita gimana kalau kita bikin aja produk brand image-nya tuh dari Jepang. Oke? Tapi produk lokal. Salah atau enggak menurut Bapak Ibu? Dari sisi bisnis salah atau enggak? Ayo. Dari bisnis sih masih wajar sih harusnya, Pak. Si wajar dong ya, Mel? Iya, harusnya masih Kok wajar. ada kok. Ada nih, saya kasih contoh. Brand yang cukup berhasil dengan bukan made in Japan, tapi made of Japan, yaitu Wakai. Bapak Ibu tahu Wakai, sepatu, sendal, Wakai, ya. Namanya Jepang, brand image-nya Jepang, sampai tulisnya made of Japan, bukan made in Japan. Boleh dong saya buat kayak gitu. Ya nggak sih, Bapak Ibu? Yap. Boleh dong. Tapi again, Bapak Ibu, kalau kami startnya kayak gitu, gimana kami ngajarin member-membernya? Gimana kami bisa bilang, gua AFC ini mau, mungkin namanya udah nggak mungkin AFC ya, apalah, perusahaan ini mau mengubah industri MLM di Indonesia. Lah, produknya aja udah akal-akalan, ya. Oke, so saya nggak mau. Saya bilang sama Penes, kayaknya nggak apa-apa, kita tunggu aja, saya bilang. Kita tunggu aja lah. Kalaupun sampai nggak dikasih, ya udah. Buat saya ya udah Bapak Ibu. Namanya juga kita, saya dari sisi investor, kalau emang sampai duitnya hilang, ya udah risiko lah. Saya bukan AFC doang gitu ya. Maksud saya pernah kok kejadian yang duitnya hilang karena perusahaannya tutup, itu risiko bisnis, ya udahlah. Daripada memang kita punya tujuan apa, hanya karena hal-hal seperti ini kita twist, kita berkompromi gitu ya. Menurut saya nggak bakal sustain, nggak bakal bertahan lama. Jadi akhirnya ya udah, Bu Helen juga setuju. Dia bilang nggak apa-apa, kita tunggu aja. Dan anehnya Bapak Ibu, nggak nyampe seminggu AFC oke. Oh. Kita tuh diuji segitunya Bapak Ibu.
duit udah habis-habisan gitu ya. Harus nunggu. Kita diuji sampai sebatas itu kesabaran kita ya. Kita bisa salah langkah gitu ya. Tapi kita bertahan sampai akhirnya kurang dari seminggu kita dapat izinnya loh Bapak. Jadi izin dari negara dapat, izin dari yang punya brand dan yang punya produk dapat, Bapak Ibu. Komplit lah semua. Kita happy dong, happy ya. Nah berikutnya apa? Siapa yang mau gabung sama AFC? Gitu ya. Kayaknya kita terlalu mikirin produknya Bapak Ibu ya, izinnya, sampai kita lupa. Mestinya kan kita sambil nyari ya. Gitu ya. Sambil nyari siapa sih yang mau gabung sama AFC? Oh Bapak Ibu, saya cerita lagi nih. Yang pertama-tama mencari 001, orang yang pertama gabung di AFC itu adalah Pak Ernest, GM kita yang dulu, dan saya. Pak Niko udah bergabung, tapi Pak Niko dulu jadi brand manager. Nah, Pak Niko dulu brand manager, bukan GM. Kita punya seorang GM. Kata orang GM itu, kalau mau gede, mau cepet gedenya nih AFC, kita harus ngerebut leader lain dari MLM lain. Atau kita harus ambil leader yang udah berhenti dari MLM, tapi dulunya gede. Gitu. Katanya gitu Bapak Ibu. Ya kita ikutin dong, kan saya kan sama Pak Eros nggak tahu apa-apa. Kita ikutin. Saya ingat, waduh, udah saya sambil kerja, ya, pulang itu mampir ke St. Moritz, dibilang Pak Eros kita presentasi ke leadernya MLMA gitu. Saya ingat banget di St. Moritz itu di bawah kantor kita ya. Saya presentasi gitu ya. Marketing plan kita dulu nggak kayak gini Bapak Ibu, jauh daripada ini. Ya. Ditolak, ya. Ditolak, terus ditolak Bapak Ibu. Nggak ada yang mau gabung sama kita. Kalau saya pikir-pikir sekarang ya Bapak Ibu ya jelas lah nggak ada yang mau gabung. Kenapa? Satu, ini dua siapa sih? Michael sama Pak Ernest siapa? Mau dicari, mau di googling, mau pakai Intel juga dicari juga nggak ada sejarahnya yang jago MLM. Satu ya mana ada leader yang mau. Terus yang kedua Bapak Ibu, ini apa sih produk salmon ovari peptide? Wopo, salmon ovari peptide produk apa? Siapa yang mau jualan salmon? Ya nggak ada yang namanya jualan salmon ovari peptide gitu ya. Terus yang ketiga Bapak Ibu, kalaupun ada yang mau ya, biasanya leader-leader besar itu mintanya, gue minta titik gratis, oke? Gue minta digaji, gue minta mobil, gue minta kantor, serius, dengan jaminan dia akan bawa gerbongnya. Bapak Ibu, saya dan Pak Ernest setuju kita tidak akan pernah melakukan itu. Walaupun kita butuh sebutuh-butuhnya mereka, kita nggak akan mau. Karena buat saya, again, value kita integritas Bapak Ibu. Kita nggak akan mau render gitu aja, nyerah gitu aja ya. Ngasih titik-titik gratis gitu ya. Kita mau dibilang apalah, biarin aja. Tapi saya belajar sesuatu Bapak Ibu. Saya sama Pak Enes itu udah berapa kali ditolak ya. Tapi setiap leader-leader itu ngelihat kita, terutama marketing plan ya Bapak Ibu, mereka selalu bilang, aduh enggak deh, gitu ya. Contoh. Aduh enggak deh, kalau di gua tuh begini-begini Nas, oh di gua tuh begitu-begitu Mike gitu ya. Jadi setiap kita ketemu leader, mereka bocor, mereka kasih tauin, oh saya kan jadi belajar, oh kenapa mereka stay di sana karena marketing plan-nya gini, oh yang sana begitu, ya udahlah kita perbaiki marketing plan kita supaya makin menarik dong, gitu. Jadi Bapak Ibu yang baru awal-awal jalanin AFC atau yang sekarang lagi mau dapetin rentetan tolakan, saya mau bilang, saya dan Pak Ernest juga begitu. Ya, kami juga ngalamin lebih berat lagi mungkin karena nama AFC nggak ada yang tahu, gitu ya. Berat banget Bapak Ibu untuk menangin satu orang aja. Coba kalau sekarang saya yang presentasi sama Pak Ernest yang presentasi, pasti kan sukses rate-nya lebih tinggi dong sekarang. Mungkin 80%, 90%, ya udahlah gue gabung aja. Tapi kalau dulu bener,
Bapak Ibu, sama kayak teman-teman di sini yang mengalami penolakan banyak banget. Tapi kami belajar, oh harus begini, harus begini. Bahkan sampai udah ada Cisyanti, Syanti itu 001 kita ya Bapak Ibu ya, tahu ya, orang yang pertama akhirnya mau bergabung sama IFC. Itu pun tantenya Niko Pak Ibu, mungkin udah kasihan juga. Akhirnya dia yang gabung pertama kali, gitu ya. Nah, di sini saya selalu bilang ini segmen pertama dari story-nya AFC, the untold story of AFC Bapak Ibu. Yang saya pingin Bapak Ibu dapat intisarinya adalah satu, kita start AFC dengan cara yang seperti ini. Sulit Bapak Ibu, nggak ada yang mudah. Bapak Ibu yang gabung sama AFC, saya selalu bilang di dunia ini nggak ada yang mudah. Oke. Mungkin di perusahaan-perusahaan MLM lain bilang, enggak kok ini gampang, Pak ini gampang, ini bisa gitu, banyak yang udah berhasil. Saya bilang, yang berhasil itu pasti ngelewatin kesusahan dulu. Ya. Jadi buat saya, langkah awalnya itu pasti susah, mau bisnis manapun. Tapi begitu dijalanin gitu ya, udah lewatin kayak saya, Pak Ernest, tolakan-tolakan, terus ya udah ada satu yang percaya, ada satu lagi yang percaya, ada satu lagi yang percaya, lama-lama jadi bukit Bapak Ibu. Dan worth it jalanin AFC buat saya. Karena buat saya yang di MRA Group gitu ya, buat saya di perusahaan-perusahaan lain, untuk dapat income sebesar ini itu jauh lebih lama ya, dibanding di AFC. Oke. Jadi prinsip pertama dari segmen pertama ini yang ingin Bapak Ibu bisa ambil intisarinya itu adalah itu. Ya kita memang mulai dengan cara yang nggak mudah. Oke. Tapi pasti bisa di AFC. Oke. Terus yang kedua, integritas buat kami itu di atas segala-galanya. Gitu ya. Kami pingin perusahaan ini punya value dan semuanya tuh sama sampai ke bawah-bawah. Gua nggak mau nyakitin bisnis ini karena apa? Teman-teman, impact-nya tuh ke banyak orang, bukan ke Michael dan Pak Ernest doang. Impact-nya tuh ke banyak orang, ya, yang bergantung pada penghasilan kita di AFC. Jadi saya minta tolong benar-benar integritas tuh segalanya. Terus yang ketiga, Bapak Ibu, dari segmen pertama ini, ya saya selalu bilang bahwa penolakan itu ya biasa. Ya, sampai akhirnya kita udah bisa lewatin gitu ya. Terutama punya ekosistem. Saya selalu bilang kalau bisa punya grupnya yang benar, masuklah di grup yang benar. Kalian udah punya grup Fortune Team, kalian udah punya grup tadi 88 ya. Ya, Blast 88. Teman-teman, ya terutama leader-leadernya gitu ya. Saya mohon bantu teman-teman yang di bawah. Oke, saya minta tolong seperti itu. Nah, saya ingin kasih lihat juga foto-fotonya Bapak Ibu betapa sekarang nih ada berapa orang nih yang Zoom? 30-an. 30-an ya Bapak Ibu ya. Ya, 34. Bapak Ibu, ada yang pernah lihat kantor kita yang dulu nggak nih? Saya belum, Pak. Belum kan? Belum. Belum pernah lihat foto ini? Belum. Bisa temuin saya di mana? Itu di belakang, Pak. Ada kan? Iya. Masih lucu-lucunya ya. Iya, benar. Masih ganteng, Pak. Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. 12, 13, 14 orang Bapak Ibu ya. 14 orang ini udah termasuk saya. Udah termasuk Alden gitu ya. Ini dua, ini temennya Pak Ernest sekarang di Perth. Oke. Bapak Ibu, sama satu kali Zoom-nya kita malam ini aja jauh lebih banyak. Iya, benar. Oke. Ya. Ini untuk ngumpulin sebanyak ini aja waktu itu susah banget Bapak Ibu ya. Oke, ini kantor kita yang lama. Oke. Nah, sebentar. Kok sorry. Dia yang foto ya. Terus nih, Pak Ibu, saya kasih lihat lagi.
Nah, ini awal-awal nih Bapak Ibu. Ini mama saya, ya. Ini adiknya mama saya. Ini anaknya adiknya mama saya alias ponakan sepupu saya. Oke. Ini Niko. Beda banget ya Pak. Beda ya, Niko. Terus ini Cijuli yang hari ini ada pembukaan kantornya Cijuli. Cijuli baru bikin kantor di Muara Karang. Ini dia awal-awal juga nih, gitu. Wah, saya jadi pingin foto yang ini. Oke, nih. Nah, Bapak Ibu bayangin, kita start small kok, Bapak Ibu. Kita selalu dan saya bangga banget kalau kita memang kita punya sejarah bahwa kita melakukan hal ini. Kita benar-benar kelihatan kerja kerasnya kita gitu, Bapak Ibu ya. Bisa ada sampai saat ini nih, buat saya itu luar biasa Bapak Ibu. Oke. Nah, di segmen pertama itu ceritanya sampai situ Bapak Ibu. Sampai di 001-nya. Oke. Itu menurut saya story yang Bapak Ibu nggak mungkin bisa dengar dimanapun. Ya benar. Ya. Nah, sebelum saya lanjut, saya masih boleh lanjut nggak? Saya lihat jam dulu. Boleh. Boleh dibatasi banget, waktu nggak Pak. sih? Kak, Kan sampai tengah malam kan, Pak? Atau ada yang mau nanya saya dulu atau apa enggak? Di kolom chat belum ada yang bertanya. Belum ada. Boleh lanjut dulu aja, Pak. Lanjut dulu ya. Ya, Pak. Minum dulu. Ya Pak. Tuh. Dah 001 udah ada yang mau gabung ya Bapak Ibu ya. Kita bersyukur. Kemudian kita mulai itu. Saya ingat banget. Bapak Ibu udah pernah undang istri saya belum sih? Sudah pernah Pak? Oh, dia udah Pernah. cerita berarti ya? Mungkin belum kali Pak. Dia udah pernah cerita bagaimana dia gabung di AFC? Ada kemarin. Pernah? Ada. Oke. Saya singkat aja. Jadi saya sama istri saya itu, kalau saya punya beberapa bisnis, Bapak Ibu tahu, saya nggak pernah melibatkan istri saya. Oke. Buat saya bisnis is bisnis. Jangan sampai nanti saya pulang ke rumah pintu kamar dikunci gitu ya, karena menjalankan bisnis berdua gitu ya, takutnya slack. Saya nggak berani jalanin bisnis sama pasangan saya. Gitu, buat saya itu no banget lah. Kalau Pak Ernest sama Bu Helen klop banget. Oke. Nah, jadi selama beberapa bulan gitu ya, mulai cari orang gitu ya, 001 kita cari orang gitu Bapak Ibu, berjalannya lambat sekali, jujur aja, susah banget memperkenalkan apa itu SOP, Salmon Operate Peptide, nggak ada yang ngerti ya. Sampai suatu ketika Ernest telepon istri saya, Pi, kan panggilannya Pipi. Kalian ada yang tahu nggak apa hubungannya Ernest sama saya? By the way. Kan? Belum tahu. Oh, ternyata nggak tahu ya. Hubungan saya dengan Pak Ernest. Hubungan kami baik-baik saja sih. Ya. pernah jadian belum Pak? Loh. Itu ada jauh sepupu. Sepupu ipar. Iya, sepupu ipar. Ya. Sepupu ipar. Ya, Jadi pertanyaannya menjebak loh Pak Mike. Hati-hati Pak. Jadi Pak Ernest itu sepupunya ya istri saya, Bapak Ibu ya. Oh, I see. Gitu. Jadi Ernest telepon sebagai sepupu. Pi, itu masa suami punya bisnis baru nggak didukung, gitu ya. Datanglah ke LOP, kan orang Palembang bahasanya begini. Datanglah ke LOP gitu, rame-ramein gitu ya. Saya nggak tahu sama sekali Ernest telepon istri saya. Akhirnya istri saya datang ke LOP. Waktu itu Cisyanti 001 kita yang sharing. Oke, saya lagi di jalan, saya nggak datang ke LOP-nya bahkan. Istri saya nelpon. Dia bilang, Mike, itu
bagus juga ya AFC gitu ya. Kayaknya bisa dijalanin deh. Waduh, saya udah mulai bingung nih. Karena istri sendiri kayak ya saya bilang ya udah terserah gitu ya. Tapi kan dia tahu persis posisi saya tuh selalu gimana kalau soal bisnis. Kalau emang jalanin bisnis jalanin gitu ya. Eh, jangan sampai karena istri saya take advantage gitu ya. Bahkan saya paling jarang tuh ada di grupnya dia karena buat saya ya jangan sampai terlalu ada konflik gitu ya, konflik of interest. Buat saya harus profesional gitu. So ya udah saya bilang terserah, tapi ya, dia udah ngerti banget aturan mainnya gimana kalau sama saya ya. Maklum saya kan banker strict, so akhirnya dia gabung tuh Bapak Ibu, gabung ya. Gabung di AFC. Dia yang pertama melakukan roadshow itu di Palembang ya. Nah Bapak Ibu ini bisa Bapak Ibu contoh, dia itu bukan dari orang sales ya, dia bukan orang sales Bapak Ibu selama karirnya. Dia itu bukan orang yang risk taker, orangnya main aman terus. Dari dulu dia tuh karyawan dan main aman terus. Nggak pernah kepikir lah masuk MLM ya Bapak Ibu ya. Tapi dia ada satu langkah kecil yang menurut saya mengubah segalanya. Bapak Ibu dia telepon Mama di Palembang. Dia bilang, Mama, teman-teman yang suka Mama beli MLM-nya itu siapa aja masih inget nih. Jadi mama mertua saya kalau di Palembang itu kayak Sinterklas. Semua yang nawarin MLM dan nawarin asuransi dibeli. Gitu. Kita pernah kita sampai perlu baskom untuk ngumpulin polis asuransi dia Bapak Ibu. Terus semua MLM dia beli. Baik sekali orangnya. Nah gantian ini anaknya minta dikumpulin itu para pemain MLM di Palembang. Udah nggak mungkin nih nolak mama mertua saya kan orangnya baik banget. Gitu ya. Ya udah singkatnya Bapak Ibu, daftarlah 30-an orang. Oke. Nyata yang udah pernah dengar yang datang berapa? Yang datang paling cuma 12. Itu pun udah sama mamanya, udah sama adik dan adik-adik mama gitu ya. Tapi salah satu dari yang datang itu ada Dokter Luigi. Gitu. Dokter Luigi itu salah satunya. Apakah Dokter Luigi langsung jalanin? Tidak. Gabung. Dokter Luigi gabung. Mungkin karena Bapak Ibu kalau dengar Dokter Luigi, dia suka ngomong kan dia utang budi sama keluarga mama mertua saya. Ya. Karena dulu banyak dibantu. Ya saya yakin waktu beli juga, aduh ya udahlah kasihan lah, gitu ya. Ternyata dia busi itu. Dia masih jalanin MLM lain waktu itu, MLM kosmetik ya kalau nggak salah. Nah setelah berkembang AFC berapa lama, baru dia fokus di AFC. Nah di situ Bapak Ibu bisa lihat, dari satu sosok yang saya juga nggak nyangka istri saya bisa istri saya itu Damio ya. Saya nggak nyangka dari satu orang ini ya, istri saya ini yang saya juga sendiri nggak nyangka dia bisa nyampe di titik ini, karena saya tahu banget dia tipe karyawan banget, nggak bakal mau yang gini-gini. Dia aman banget mainnya, nggak pernah punya investasi saham gitu ya, mainnya deposito mulu gitu. Bener-bener nggak mungkin di profil saya, nggak mungkin bisa berhasil MLM. Tapi kalau bisa sampai Damio di 2 tahun ini lumayan ya Bapak Ibu ya. Iya. Banget, lumayan ya. Pak. Oke, banget kan. Nah Bapak Ibu, so it's possible gitu loh. Di sini di AFC kita buat sesuatu yang possible untuk teman-teman raih gitu ya. Dan istri saya salah satu contohnya. Saya bantu nggak Bapak Ibu, hanya dia sendiri. Bahkan waktu pernah dengar nggak kalau kita pernah langka 3 bulan, bukan langka inden 3 bulan. Ya. Waktu di tahun pertama. Ya. Ya, pernah ya. Kita inden 3 bulan itu kayaknya saya kayak di neraka. Kalau sekarang inden orang masih percaya AFC. Kalau dulu Bapak Ibu inden, saya dikata-katain. Ada yang bilang tuh kan lari kan, mau lari kan, foundernya ini serius Bapak Ibu. Mau lari kan foundernya udah ngambil duit, ya dong, saya kan udah ngambil duit duluan, barangnya nggak ada.
Gitu. 3 bulan. Tuh kan mau lari kan. Gitu. Aduh, pahit banget lah dengar omongan-omongannya. Tapi ya saya nggak simpen di sini lagi fotonya. Ada foto di mana-mana ada foto di mana saya ajak Pak Ernest untuk bikin LOP gitu ya, dan kami minta maaf gitu. Dan kami janji kami beresin gitu ya. Kami nggak kabur sama sekali. Sampai akhirnya beres gitu ya. Nah, Bapak Ibu, balik lagi ke story yang salah satu yang menurut saya Bapak Ibu bisa pelajarin, yaitu istri saya. Dari nothing, dari yang nggak mungkin tuh bisa. Bapak Ibu tahu nggak, semua busido di AFC ini semua di kakinya istri saya. Tahu. Tapi berat sebelah ya, Pak. Tapi berat sebelah. Dia kaki gajah terbesar di AFC. Karena semuanya di satu sisi. Memang sih semua busido ada di bawah dia, tapi di satu sisi. Kalau satu busido aja di sebelah, satu aja di sebelah, langsung dia busido. Auto busido kata. Langsung busido. Cuman perlu kiri busido, kanan busido kok jadi busido. Ya kan? Ini cuman karena semuanya busido. Gitu. Sebetulnya paling miris istri saya. Gitu ya. So, tapi justru dari istri saya itu juga bisa ditunjukin. Ya, Bapak Ibu harus tahu dalam peraturan tentang penjualan langsung di Indonesia, Perpres-nya itu tertulis ya. Ada satu pasal yang menuliskan, kalau Bapak Ibu mau tahu peraturannya saya kasih. Ada satu pasal yang menuliskan begini. Setiap orang yang memasuki bisnis ini, yang bergabung dengan bisnis ini, pada waktu kapanpun dan di tingkat manapun memiliki kesempatan yang sama. Oke? Itu salah satu pasalnya, aturannya. Itu untuk mengatasi apa? Money game, Ponzi scheme. Bapak Ibu tahu kalau Ponzi scheme yang di atas, oke, yang di atas yang menang, oke, yang di bawah makin susah. Bapak Ibu tahu ya? Ya. Ponzi scheme dan money game itu polanya seperti itu. Kalau kita udah di atas, udah nggak bisa dikalahin. Bapak Ibu tahu kan 001 kita bukan busido. Iya. Oke. Bahkan dia di bawah istri saya. Dia bahkan bukan damyo. Dapat ya kemarin ya? Belum. Dapat nggak sih? Dapat 1 ya damyo ya? Saya lupa. Kayaknya enggak ya, Shogun ya? Saya nggak ingat, sorry ya. Terus istri saya gitu. Istri saya itu sama 001 jauh loh. Gitu. Jadi bukan peringkat atas istri saya. Jauh dari 001 ke istri saya itu jauh. Istri saya sampai sekarang damyo. Dari istri saya ke Kobudi Darwin. Kobudi Darwin itu 1000-an ya kalau nggak salah. Nomornya itu. Itu juga jauh. Tapi Kobudi Darwin yang mesti itu. Nah, dari situ aja Bapak Ibu sudah bisa membuktikan bahwa kita sistem dan skema kita bukan Ponzi scheme yang kita build, Bapak Ibu. Oke? Saya kasih bocoran sedikit ya Bapak Ibu, bagaimana kita bangun sistem ini. Ya. Oke? Nah, sistem yang disebut binary itu punya kelemahan. Oke? Kelemahannya itu adalah dia bisa menghancurkan perusahaan. Oke? Caranya gimana? Caranya itu salah satunya adalah kalau binary system mengizinkan setiap orang untuk mendapatkan unlimited income, oke? Itu jebol. Saya udah pelajarin Bapak Ibu. Pak Eros sudah pelajarin. Kita kutak-atik sistem gimana caranya member itu bisa long term, perusahaan bisa sustain. Ya, perusahaan bisa bertahan lama. Jangan sampai hancur, jebol, karena udah nggak bisa lagi bayar teman-teman, ya, Bapak Ibu. So, kami belajar gitu ya. Ya itu ntar lah. Konsultan kami juga luar biasa dari Amerika. Yang pasti kita nggak bisa bikin. Kalau sampai dan memang masih ada perusahaan yang bikin binary system dengan unlimited income, saya cuma bisa bilang, please be careful, hati-hati. Yang saya pelajarin itu nggak mungkin. Perusahaannya pasti jebol, nggak bakal bertahan, gitu ya. Kasih terus pasti jebol.
unlimited income tuh nggak mungkin. Tapi yang kami hitung, satu titik teman-teman bisa dapat berapa? 660 juta bukan? Ya. Maksimal. Ya, sharing. Kalau Kobudi Darwin, nanti Kobudi Darwin. Ko Yohanes saja, Busido kita. Dalam 2 tahun itu dia kemarin bilang di Bangka dia dapat 20-an miliar. Oke, 2 tahun. 2 tahun terakhir ini. 2 kali annual rank, 20-an miliar, Bapak Ibu. Cukup nggak? Cukup. Cukup. Cukup banget. Bapak Ibu, cukup gitu. Itu konsep yang kami buat. Cukup. Kita nggak mau bikin orang itu akhirnya bergantung sama uang gitu ya. Habis itu jatuh juga ya. Nanti saya cerita lagi mengenai kenapa sih banyak orang jatuh di MLM. Buat saya satu titik aja bisa maksimal 660 juta di luar annual rank kan. 660 juta itu udah pasti Busido mestinya. 660 juta plus hadiah annual rank. Itu lebih dari cukup Bapak Ibu. 660 juta setahun buat kita hidup. Ya, bisa diwarisin lagi bisnis ini. Oke. So, itu bocoran saya. Be careful. Di dunia ini nggak ada yang too good to be true. Ya, semuanya itu pasti kalau misalnya terlalu baik itu ya robot-robotan gitu ya. Terlalu baik yang kemarin baru berapa bulan tutup ya. Suruh kita tetap terlalu sering senang yang namanya rebahan doang dapat duit, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, untuk bisa dapat passive income toh kerja terus. Lihat Pak Kobudi Darwin kan teman-teman ya, sampai hari ini aja dia di Bogor kok gitu, padahal sama saya di Bangka berapa hari ya. So teman-teman, itu salah satu kelemahan binary system, itu yang kita handle ya. Saya bisa make sure bahwa konsep yang kami buat ini sehat buat member dan sehat buat perusahaan. Sehat buat perusahaan itu apa Bapak Ibu? Salah satu alasan kenapa MLM tidak bisa bertahan lama itu karena pemiliknya ngambil terlalu banyak. Oke Bapak Ibu. Bapak Ibu udah sering lihat yang namanya founder itu gaya hidupnya itu kayaknya harus naik private jet gitu ya. Kalau zaman dulu dikasih lihat ya naik sampai sekarang masih banyak kok, cari aja di YouTube. Mobilnya harus yang sports car gitu ya, harus yang mewah-mewah, terus rumahnya harus gede-gede, di shooting gitu ya, bikin videonya, jalannya harus slow motion Bapak Ibu biar keren. Oke. So saya cuman bilang konsep MLM kalau foundernya mengambil terlalu banyak, oke. Kalau foundernya mengambil terlalu banyak, satu pasti cepat kolapsnya. Terus yang kedua, it's not fair. Yang paling kerja paling gila-gilaan di lapangan kan teman-teman ya. Masa saya ngambil banyak-banyak? Oke, Bapak Ibu hitunglah. Saya pernah dipanggil sama Kementerian Perdagangan, diajak makan. Oke, ya udah nggak apa-apa. Saya diajak makan, saya sama Pak Ernest. Ajak makan. Saya pikir aman nih Bapak Ibu, nggak diapa-apain. AFC nggak diapa-apain nih. Sampai selesai, saya udah minta bill, dia baru nanya, Pak, maaf ya, gitu. Wah, maaf ya, kami ada pertanyaan nih, satu aja. Ya, mati deh saya bilang nih, apalagi nih, kena apa lagi? Dia tanya, jadi ada rumor, Bapak Ibu, satu box kita itu modalnya 100.000. Oke? Satu box kita itu modalnya 100.000. Saya kasih tahu ini teman-teman. Thank you. Maaf saya kelamaan ya. Enggak apa-apa. Enak. Enggak, Mike. Sudah pas. Enggak. Nih ya Bapak Ibu. Saya digituin. Saya langsung jawab apa Bapak Ibu? Saya jawab sama dia, Pak maaf nih. Kalau memang satu box saya 100.000, posisi saya kan yang saya megang Ferrari ya Bapak Ibu ya. Di MRA Group. Saya bilang sama dia, Pak, habis makan ini, kalau memang saya jualnya 100.000 nih Pak, habis kita makan ini, kantor saya yuk Pak, kita beli 3 Pak Ferrari. Gitu ya. Saya bayarin, saya kasih Bapak 2, saya 1. Kalau memang saya modalnya 100.000, saya jual
1650. Enak banget. Cuman saya gede banget. Bapak Ibu ya, ini kan udah dibuka. Oke, yang Bapak Ibu terima masih diplastikin bukan? Iya, masih. Sampai diplastikin aja itu di Jepang. 100 ribunya tuh dari mana? Bapak Ibu saya kasih tauin modal saya. Setiap lipetan ini, ya, setiap lipetan box ini tuh ada fee-nya. Ini 1 lipetan, 2 lipetan, 3 lipetan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu, dulu kita nggak mau ada ini nih. Ini nih. Di dalamnya kan ada ini. Karena ini dicas lagi. Berapa lipetan, kartonnya itu dicas lagi. Oke. Ya, itu semua dicas sama Jepang. Oke. Tapi kalau kita nggak punya yang tengah ini aja, kalau dikirim hancur. Karena nggak ada tulangnya, lembek, hancur. Bapak Ibu. Oke. Dari packaging aja, saya nggak mungkin jualan 100 ribu. Belum lagi ingredientnya, Bapak Ibu. Ingredientnya nggak mungkin saya modalnya 100 ribu. Saya sampai agak-agak bete juga digituin ya sama Kementerian Perdagangan, cuma saya jelasin pelan-pelan, Pak. Saya tuh bahannya ini. Bapak lihat aja. Saya nggak pakai gula loh, Pak. Bapak Ibu, saya lompat sedikit aja. Saya itu korban produk MLM. Papa mertua saya almarhum, itu dikasih sama temen produk MLM yang katanya bagus buat diabetes. Ya, karena itu teman, kita udah tutup mata. Kita pikir bagus, kita kasih terus. Sampai akhirnya lukanya memburuk, dan akhirnya harus amputasi dari paha. Oke. Sampai akhirnya kita tahu bahwa produk itu mengandung gula. Bener-bener gula. Ya, produknya produk impor, bukan buatan lokal. Oke. Benar-benar mengandung gula, tapi edukasinya, Bapak Ibu, buat diabetes. Saya juga korban dari produk MLM. Makanya saya bilang, saya nggak mau macam-macam sama produk saya. AFC di sana benar-benar farmasi. Yang bikin saya jatuh cinta sama AFC waktu saya ke pabriknya adalah masa ada perusahaan farmasi yang pure non-chemical. Carilah di Indonesia kalau ada. Gitu. Cari yang pure chemical. Nah, itu Bapak Ibu. Kalau balik lagi kalau Pure saya bilang non-chemical, Pak Mike. Sorry? Tadi bilangnya pure Pure chemical. non-chemical, iya, Pure non-chemical, right? Iya. Terlalu panas saya jadi. Gara-gara ingat makan siang waktu itu. Jadi Bapak Ibu, balik lagi kalau saya bilang, kalau sebuah MLM itu memang dibangun, foundernya, pemiliknya ngambil terlalu banyak, buat saya itu juga udah signal. Sebaiknya jangan. Bapak Ibu hitung aja, saya kasih ke Bapak Ibu tuh apa aja. Pairing, direct sponsor, okay? Annual rank, level, okay? Kemudian belum lagi kontes-kontes kayak kontes direct selling, kontes sponsor ya, direct sponsor, sorry, kontes trip, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, prinsip saya yang saya berkali-kali bilang dan termasuk statement saya di GWK itu adalah keberhasilan MLM itu seharusnya dinilai dari keberhasilan member-membernya, bukan keberhasilan sayanya. Bukan kalau zaman dulu tuh selalu dibikin profil, wah foundernya kaya raya gitu ya. Itu jadi simbol bahwa perusahaan MLM-nya tuh gede. No, buat saya enggak. Buat saya kalau member saya semakin banyak yang berhasil, ya, yang dari nggak punya akhirnya punya penghasilan 5 juta per bulan, buat saya itu berhasil. Yang akhirnya bisa punya 70 juta, 100 juta per bulan, itu berhasil. Ya. Itu AFC Indonesia, Bapak Ibu. Ya. Jadi saya akan konsisten bisnisnya AFC itu harus begitu. It's okay. It's okay buat saya. Yang penting company atau sustain. Saya ambil untung nggak? Ya harus ambil untung lah Bapak Ibu. Kalau nggak, ngapain dijalanin? Tapi buat saya konsepnya itu harus fair. Nggak boleh saya yang Bapak Ibu yang sekian ratus ribu member ini yang banting tulang, tapi yang paling banyak ngambilnya dari setiap boxnya itu saya, no. Gitu ya. Nggak gitu caranya.
kalau mau bikin perusahaan ini sustain, buat membangun visinya kita ya, Bapak Ibu ya, semakin banyak yang impact-nya itu baik di Indonesia gitu ya, gitu. Wah, kebablasan saya. Bapak Ibu, mungkin itu dulu. Saya masih punya 2 sesi lagi kan ya. Iya benar Pak. Aduh. Pak Mike, keren banget yang di-share sama kita. Saya personally saya nggak nyangka kalau how you start business AFC. Ternyata ya melalui tahap yang dari benar-benar nol sampai AFC sekarang berkembang begitu pesat dalam kurun waktu hanya 3 tahun. Keren banget Pak. Sama sih saya juga mulai ini apa namanya belum lama tapi ya ceritanya rejectingnya banyak sekali di reject terus even dengan keluarga, tapi saya apalagi setelah mendengar sharingnya Pak Mike kita kayaknya makin semangat, saya sendiri makin semangat, jadi saya masih mau mendengarkan, kita masih mau mendengarkan ya Pak? Iya betul. Ya Thank you Bu. Pak, ngomong-ngomong nih ada satu pertanyaan nih Pak, Boleh. mungkin kita jawab dulu ya Pak ya, dari Boleh. dari Blast 88 nih Henry. Pak, pernah nggak terpikir waktu startup AFC untuk give up karena proses dan penolakan? Oke. Saya believe sama Pak Ernest sih Bapak Ibu gitu ya. Saya yakin banget sama kerja kerasnya dia gitu ya. Itu kerja kerasnya dia itu kunci suksesnya apa namanya Pak Ernest di setiap bisnisnya gitu ya. Jadi buat saya yakin banget sama Pak Ernest dari awal, nggak pernah kepikir kalau nyerah gitu ya. Kalaupun sampai harus tutup mungkin izin atau apa, I'm ready. Itu resiko. Tapi kalau berpikir untuk nyerah, kebetulan nggak terbersit. Buat saya ya emang harus dijalanin sampai habis aja modalnya waktu itu. Iya, semoga menjawab ya buat Henry. Oke Pak, lanjut lagi kita Pak. Udah habis ceritanya. Oh udah, kira masih ada 2 sisi lagi. Oh buat Enak next meeting-nya, undangan berikutnya ya Pak ya. Saya masih request 2 kali pertemuan lagi ya. Oke, berarti ditabung nih ya Pak ya. Ini penasaran nih udah berapa yang minta ini nih. Oke, teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Silakan ya diketik di kolom chat atau bisa ini unmute sendiri. Bisa unmute sendiri untuk bisa bertanya ke Pak Mike. Jadi apa ya Pak ya, saya dengar cerita Bapak ini sangat menggugah sebenarnya. Sangat menggugah. Karena kan nggak kebayang aja Pak Ernest, Pak Mike yang sudah, kalau di mata saya udah sukses lah ya. Tapi ketika memulai ini tuh benar-benar persis kayak kita semua di sini ketika memulai menghadapi begitu banyak penolakan, melobi orang satu persatu, duduk lagi gitu kan. Ini yang luar biasa sih, maksudnya mungkin saya kan nggak kebayang, mungkin awal-awal ya gampang kali ya kan, Pak Ernest, Pak Mike sudah terkenal, sudah sukses, ngomong apa pasti orang percaya gitu kan. Ya, ternyata enggak juga gitu. Ternyata iya, kita mikirnya begitu ya Pak. Iya. Jadi tapi tadi yang menarik juga Pak Mike, namanya the power, ternyata kekuatan dukungan dari keluarga itu penting banget ya. Jadi keren tadi dengar ceritanya ya, yang LOP pertama yang datang ada tante, ada hanya saudara-saudara, teman hanya sedikit, itu keren banget. Iya, jadi tapi masuk akal ya kan Bapak Ibu ya, walaupun saya punya history di dunia bisnis, tapi khusus di MLM kan kami nggak punya track record-nya gitu, jadi nggak semudah itu orang percaya juga gitu. Apalagi ya banyak banget lah yang nggak bisa bayar ini, nggak bisa bayar komisi seperti itu ya. Jadi kemarin langsung keluar kan annual rank. Iya. Bapak Ibu mau tarik duit H-1, H+1 juga langsung keluar kan ya? Iya. So far ya. Iya. Saya bisa garanti bahwa itu yang kami jaga gitu ya. Maaf nih Bapak Ibu ya.
seringkali kita suka dibanding-bandingkan, apalagi waktu awal-awal. Banding-bandingkan tuh apa? Kalau bikin event, acara kok nggak ngundang artis gitu ya, nggak mewah, nggak wah gitu ya. Bapak Ibu, saya bertanya apa? Gitu. Buat saya lebih baik semua budgetnya itu dikembalikan ke member sebagai bonus-bonusnya member. Gitu. Saya bisa salah sih, tapi buat saya kayaknya itu jauh lebih baik daripada membangun citra kayak, oh kalau setiap event besar saya kayak GWK kemarin saya harus bawa artis gede-gedean, saya panggil band mahal-mahal gitu ya untuk entertain gitu ya. Buat saya cost itu mendingan buat bonus-bonus jujur aja. Ya. Terus yang kedua, Kembalikan ke member. ya buat saya lebih baik buat membernya daripada seperti itu. Terus yang kedua, kebetulan buat saya kami ini punya background kayak saya di banking. Nah kami juga harus tahu duitnya kalian itu ya duitnya kalian, bukan duitnya member adalah duit member, bukan duit perusahaan. Jadi harus standby gitu. Saya nggak bisa tuh yang namanya, wah dari duit yang ada kita beli gedung, bikin gitu ya, gede-gedean, terus bilang bahwa wah ini sebagai simbol AFC. Buat saya enggak lah ya. Yang di Bali itu bukan hotelnya loh ya, jangan salah paham loh ya. Yang di Bali itu convention centernya saja, Bapak Ibu. Convention centernya aja, hotelnya enggak. Ya Pak. Yang di Bali statusnya beli apa sewa, Pak? Beli. Oh, beli ya? Penasaran. Wow. Beli. Keren, Pak. Ya. Kita butuh convention center nanti. Wow. Gitu. Lagi BU lagi waktu itu, lagi pandemi di sana. Dapat potongan harganya lumayan, Bapak. Wah, dapat diskon Pak ya. Banyak diskonnya, Pak. Waduh. Kalau nggak pandemi nggak dapat. Wah. Blessing in disguise ya, Pak. Iya. Pak, ini ada pertanyaan nih, Pak, soal e-wallet dari Yes. Henry lagi. Mau konfirmasi uang yang ada di e-wallet selama diputar untuk beli produk atau upgrade downline itu kena peraturan pajak atau enggak ya, Pak? Wah, itu saya harus cek deh. Harus cek. Kalau misalnya dibeliin produk itu kan cuma masalah PPN-nya kami ya. Gitu ya. Bukan soal PPh itu mestinya ya. Tapi let me check ya. Jadiin PR saya ya. Ya, Melva ini ya. Ngeheng ya. Ya, Iya. Saya utang jawaban boleh ya Pak Riki ya? nggak apa. Santai aja Pak. Semoga nggak ada mati lampu karena Jogja katanya tadi hujan deras. Oke. Iya. Saya utang jawaban ya, Nggak Pak. apa. Oke. Mungkin kita bisa sesi bertanya kali ya. Bu Iin. Nanti kita Saya lebih banyak mendengarkan Pak. Jadi saya tadi saya nggak siap untuk bertanya. Yang pasti mendengar sharingnya Pak Michael, keren banget dan kita semua member can easily falling in love with you the way you tell us the story, bagaimana perjuangan meskipun Pak Mike sudah punya bisnis yang Pak Mike dan Pak Ernest sudah punya bisnis yang besar yang sebelumnya, tapi masih melakukan hal-hal yang kayaknya saya pikir nggak mungkin akan dilakukan. Ternyata Bapak masih melakukan itu untuk memulai bisnis AFC ini karena saking percayanya bahwa produk ini memang bagus. Gitu. Mungkin Melva sekarang kayaknya ini ya. Ya, saya barusan listrik, Pak. Aku sudah kira. Oke. Jadi, tuh dihilangkan. Aduh, muka saya spooky banget. Bentar, muka saya terlalu spooky. Saya matikan dulu. Spooky banget. Berarti ini ada yang di Indonesia Timur juga nih. ya, Melva di Ada juga Jogja. Kalau Bu Iin di Jepara, Pak.
Oh, Saya dari Jepara, Pak. Terus oh, ini Bu ada ini yang chef Pak. Dia chef. oke. Masakannya mantap. kita juga ada yang dari Vietnam juga. Oh, Ya, dari Solo juga ada. wah, Dari mana-mana, Pak? senang banget bisa ketemu di sini. Ada lagi pertanyaan mungkin? Ya, Pak, teman-teman. sambil nunggu Adik pertanyaan, saya ada di dalam. Hmm? sebentar ini Mbak Iin ngomong ini. Oke, Enggak, Pak tadi sambil aku nunggu bilang, Ya. sambil nunggu pertanyaan kita kasih soal-soal quiz dulu ya Pak ya, Kasih apa? buat bagi-bagi hadiah. Oh, boleh. Kasih quiz Yuk, buat yuk. bagi-bagi hadiah. Saya kasih satu pertanyaan dari siapa mau kasih dulu nih? Saya dulu kali ya. Teman-teman bisa ketik di chat ya untuk pertanyaan, untuk jawabannya. Nanti kita lihat yang paling cepat dan yang cepat dan benar. Yang cepat dan benar nanti akan dapat, kita punya hadiahnya ada food mask, terus ada 2 aura mask, aura mask, kemudian ada 2 botol Hanama. Ini yang gampang dulu nih. Untuk food mask, pertanyaan dari saya, teman-teman ketik ya di kolom chat. Tadi Pak Mike, ini dari sharingnya Pak Mike nih. Apa value yang paling dijunjung tinggi di AFC? Silakan teman-teman ketik di kolom chat. Ini kalau tadi mendengarkan harusnya. ada siapa tadi yang cepat? Yuli ya? Ya, Bu Yuli Arif. Bener. Bu Yuli Tulisannya Arif, sedikit salah. Iya, salah tulisan dikit. Sedikit salah, tapi aku pikir jawabannya benar. Iya, benar. Oke ya. Benar. Oke, jadi maaf tadi saya sinyal juga lenyap. Jadi siapa yang menang, yang dapat ini? Yuli ya? Mbak ini ya? Koriki ya? Iya, Ibu Yuli. Iya, iya. Ya benar, Bu Bu Yuli Yuli Arif. ya, sip. Oke, Mbak Iin boleh kasih pertanyaan kedua, Mbak Iin? Kita ada aturan ya. Yang sudah apa menang tuh? nggak boleh ikut lagi. Oke, Ya. yang sudah menang nggak boleh ikut. Ya, oke. Gimana kalau pertanyaan kita kasih ke Pak Mike? Ya, oke. Monggo Pak Mike ditampi. Pertanyaan, Tampi itu bahasa Jawa itu diterima, Kak. sorry, saya habis ngobrol sama istri saya sebentar. Kenapa? Pertanyaan yang kedua, Pak, Oke. mohon untuk Pak Mike memberikan pertanyaan. Tadi Melva minta tolong saya, tapi Oke. saya berikan ke Pak Mike. Oke, pertanyaannya adalah apa produk yang pertama kali berhasil? Apa namanya dan singkatan Pak, kepanjangannya apa? Yang pertama kali dijual oleh Pak Ernest dan berhasil. Nama dan kepanjangannya. Iya, cepat Ini sekali. jawabnya nih. Itu udah ada Yohana yang benar. Firza ya. Ya, ada Mungkin makanya Pak. Itu Oke, saking, ya. saking bagusnya produk itu waktu saya bawa di BKPM, ada kompetitor yang itu, yang setelah presentasi panggil saya, kamu kalau nggak diterima siupnya, produknya jual ke saya aja ya, ninggalin saya. Aduh. Oke, silakan Melva, kuis berikutnya. Oke. Sih, berarti yang kedua ini Yohana Firza ya, dapat ini Auras. Pertanyaan ketiga, Mbak Iin boleh tolong Mbak Iin pertanyaan ketiganya? Tarfa tadi belum siap. Oke. Pertanyaan ketiga,
dari sharing Pak Mike tadi ya, Pak Mike selain sebagai founder ARC, bisnis apa lagi yang beliau jalani? Say okay, that question. Biar nggak melulu masalah produk aja Pak, karena kan yang ikut join kan juga bukan cuman yang sudah member ya. Ya. Sudah ada jawaban. Oke, ada investor, ada banking, ada Ferrari. Yang mana Pak Mike? Oke, jadi yang mana nih Pak Mike? Investor, banking, Ferrari, Pak. Ada 3, Pak. Yang investor yang pasti. Salah semua, Pak. Yang investor, waduh ini jauh nih kirim hadiahnya nih ke Vietnam. Bagian, Pak. Nggak apa, nanti bareng-bareng aja. Ke Vietnam, Pak. Itu dikirim wallet aja kalau gitu. Nggak apa. Nanti saya mau kirim juga ke Vietnam juga. Bareng-bareng. Iya. Nggak apa-apa. Sip. Oke, Ya. oke, good. Oke, dua lagi kita tampung nanti ya, pertanyaan 2 lagi. Sekarang nih Pak, ada pertanyaan. Ini mengenai, ini pertanyaannya, jadi kalau misalnya nih Pak, kalau ada calon member mau join beli produk, terus yang beli perlu kwitansi dia perlu kwitansi untuk klaim ke perusahaan, apakah bisa? Oh bisa, setahu saya sih. Mengenai minta kwitansinya bisa aja, peruntukannya buat klaim ke perusahaan itu udah di luar AFC ya. Tapi kalau mau minta kwitansi ke perusahaan boleh. Gitu. Setahu saya kita juga bisa print kwitansi ya sendiri ya. Itu resip ya kali ya, bukan kwitansi namanya ya. Beda kayaknya kalau kwitansi itu bisa. Minta Bisa, ke berarti perusahaan. ini hubungin ke siapa Pak? Kalau perlu. Ke CS atau Alden kali ya. Oke. Nanti ya kalau perlu namanya silakan tanya ke leader ya. Yes. Oke. Oke. Ini teman-teman ini nggak ada yang mau tanya-tanya nih ke Pak Mike nih, yang dari sharing-sharing Pak Mike. Saya ada yang nanya Pak, kalau gitu Pak. Ya. Pak, soal integritas nih. Integritas ini kan menurut saya sebenarnya adalah karakter ya. Karakter yang sebenarnya dibentuk, tetapi kan ketika kita punya member, kita punya tim, tidak semua orang bisa punya integritas ini. Nah, Pak Mike punya tips nggak bagaimana kita bisa membangun atau menanamkan sifat integritas ini ke tim-tim kita, Pak? Bisa. Satu, teach them and show them konsepnya. Jadi kalau kita nggak bisa nunjukin ya nggak bakal bisa ke bawah juga ya. Gitu. Itu konsep pertamanya, teach them and show them. Kita ajarin, tapi kita juga nunjukin. Percuma kita ngomong doang, tapi kita nggak nunjukin. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ada konsep yang namanya brainwash. Brainwash itu bisa dilakukan dengan cara apa? Repetisi. Repetisi. Jadi semakin sering kita ngomongin terus gitu ya, kita tekanin terus, pokoknya setiap presentasi ada hal mengenai integritas, kita contohin terus menerus, itu lama-lama itu manusia itu akan di alam bawah sadar, subconscious mind-nya itu ada gitu, diingetin waktu dia mau melakukan sesuatu, dia ingat, oh value kita integritas, karena kita setiap itu kita udah di quote and quote ya, bukan artinya brainwash itu jelek, udah ditanamkan integritas. Dua hal itu aja dulu ya, dari kita sendiri, dan kedua ya udah, kayak kalau teman-teman tahu dari awal kalau saya udah maju di panggung, biasanya sharing saya cuma satu, integritasmu. Karena waktu saya mulai dimasuki anggota-anggota dari MLM lain di AFC,
membawa value dari MLM sebelumnya itu bahaya, ya. Karena rendah banget soal integritas itu. Sedangkan background saya kan banking ya. Kalau di banking mah ketat sekali kan Bapak Ibu ya. Gitu. Itu tipsnya kalau dari saya Mel. Sip, makasih Pak. Berarti teach and show Sama-sama. them, terus repetisi diomongin berkali-kali ya Pak ya. Mhm. Terus kalau misalnya mungkin nih ada nih teman-teman nih yang mungkin kadang, maksudnya ini saya lihat teman saya yang di tim lain, dia punya, kalau kita punya upline gitu nggak ada integritas itu gimana Pak? Mungkin kita nggak pernah tahu ya, mungkin nanti ada teman-teman di sini yang mungkin ada seperti itu, tapi kalau misalnya kita punya upline nggak punya integritas itu gimana Pak? Terus kita diajak, udah kamu gini aja, kamu gini aja, Aduin dong ke kami. nggak tega Pak. Nggak boleh. Seperti yang saya bilang sih Bapak Ibu ya, karena case satu orang, oke, itu bisa kemana-mana dan bisa ujung-ujungnya ke regulator. Oke, itu yang harus saya jagain. Kalau sampai ujung-ujungnya worst skenario, kita diambil izinnya, habis semuanya. Itu. Sebetulnya konsepnya itu. Konsepnya adalah setiap kita di sini punya peranan penting menjaga sebelah kita. Orang-orang ini, teman-teman yang ada di sini nih, ya kan ya, 28 saat ini termasuk saya, semuanya punya peranan penting untuk jaga, saling jaga. Gitu. Ingat case kita tahun ini di awal tahun, karena ada member yang posting di sosial medianya mengenai dokter yang kita nggak ada yang tahu ya. Tahu Pak. Tahu Pak, Tahu tahu kan ya? Pak. Tahu ya? Tahu, Kan Sama heboh tuh dokter. Pak. Iya, heboh itu. Heeh. Gitu. Ya, itu kan dari satu orang aja, tapi impact-nya kemana-mana. Sampai kita nggak bisa keluarin barang. Saya kasih tauin rahasianya ya Bapak Ibu ya. Itu kita nggak inden selama itu. Ya. Barang saya nggak bisa keluar. Gitu. Barang saya ada di pelabuhan itu nggak bisa keluar sama sekali. Cuman karena satu case kecil itu, yang ujungnya sampai ke BPOM kan. Ya, sampai ditahan sama BPOM nggak boleh keluar dulu. Padahal barang saya udah ada. Tapi kami yang menanggung semua resikonya, resiko cost, biaya, ya Bapak Ibu, selama di apa namanya, selama di pelabuhan itu per hari loh, ya kan ya. Ya. Terus kemudian kami ya kena sana sini, dimarahin sana sini karena inden, padahal barangnya ada, nggak bisa dikeluarin aja karena masih nggak boleh keluar sama BPOM sampai selesai. Mereka cek semuanya, bener nggak nih pengaduannya, salah nggak nih pengaduannya, gitu. Tapi ya kami harus tanggung jawab sebagai manajemen, itu ya. Itu pagi, siang, sore, malam itu beratnya minta ampun sebetulnya Bapak Ibu ya. Dari internal kena, dari regulator kena, ya. Jadi itu contohnya hanya karena satu dua case, gitu ya. Akhirnya bisa merembet ke semua. Itu kan semua member kena, pengaruh bisnisnya kan ke semua member ya, gitu Bapak Ibu. Itu contohnya lah, kita udah lewatin. Terima kasih Pak. Tapi kalau yang di sini Pak, sejauh saya tahu leader-leadernya semua aman Pak, berintegritas. Amin. Jadi ya kita harapannya kita semua yang di sini Ya. di timnya Cianggrea tetap ya junjung integritas kita ya, karena ini bukan soal kita doang, tapi juga ada ratusan ribu orang lain yang juga berjuang untuk mendapatkan hidup lebih baik dari sini. Gitu. Oke. Pak, ada pertanyaan lagi ya? Ada? Iya, coba Mbak In, Ya. tolong bantu bacain. Dari Bapak Henry. Pak, untuk pengiriman ke Kanada dan Amerika, tiap pos Indonesia minta KTP dan NPWP, apakah ada potensi kena pajak? Dan under value atau prosedur harusnya bagaimana? Minta pengiriman lewat pos ya, potensi kena pajak. Kayaknya selama ini nggak ada deh, nggak ada kena deh, gitu. Ke bapak ibunya kan ya? Harusnya nggak ada. Selama ini sih nggak pernah ada yang ngirim ke Kanada dan Amerika kena pajak, gitu.
Oke, Pak Maaf Hendri. Pak Mike, tapi mungkin ini ada peraturan baru karena kemarin saya juga barusan mau kirim ke Aussie ke Sydney, itu juga sudah minta KTP atau NPWP. Ini kayaknya sepertinya ada peraturan baru untuk kantor pos. Jadi kemarin saya juga gagal kirim ke Sydney karena sampai kemarin ya. Jadi besok saya akan coba lagi karena dijelaskan bahwa kalau saya ke Sydney, ke Sydney. Jadi menurut kantor pos itu kantor pos satu persatu itu beda-beda. Saya besok akan tukar lagi ke kantor pos yang lain. Saya biasanya itu kirim ke kantor posnya di kota, kantor pos kota tua. Jadi kalau menurut kantor pos kota, padahal saya kirim ke Sydney ini udah keempat kali. Jadi untuk kali ini dikatakan dari Sydney-nya sendiri nggak mengizinkan kita kirim. Padahal kan saya selalu tulisnya itu kan saset serbuk minuman. Menurut mereka itu enggak. Tapi kemarin saya sempat tanya di kantor pos yang Kelapa Gading, enggak disebutkan, cuman hanya minta saya itu kasih contoh sampelnya. Tapi memang tetap sudah mulai ada kasih peraturan baru, harus cantumkan minta KTP dan NPWP. Itu yang saya dapat yang baru terakhir memang demikian. Tapi besok saya akan coba lagi. Ya, baik. Terima kasih banyak loh infonya Bu ya. Ya, terima kasih juga. Terima kasih Bu sekali. Yuli. Ya, integritasnya saya setuju. Berarti saya nggak salah pilih masuk di AFC. Sangat sesuai dengan keinginan saya. Karena pertama kali. Iya, pertama kali saya dengar, sebenarnya saya memang nggak ingin join. Saya pikir saya minum aja karena saya memang nggak bisa jalankan. Tapi begitu saya dengar waktu itu Ko Budi Darwin, saya pikir karena saya Buddhis, saya pikir ini Buddhis sekali dan ini baik sekali untuk jalankan kemanusiaan. Jadi saya langsung waktu itu nggak pikir dua kali, saya gabung. Walaupun mungkin sekarang saya belum terlalu, tapi dari Pak Mike sebelumnya juga dari Ibu Selvi, saya tetap nggak mungkin nyerah dan nggak mungkin stop. Aduh, Terima makasih kasih banget sekali. Terima kasih Bu Yuli, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Siapa ini Pak Hendri ya? Sekarang Pak Hendri Malam Pak Mike. Yes, Pak. Pak, sorry tadi lanjutin yang pertanyaan saya tadi. Maksud saya gini, ini kan kebetulan aja ada sepupu di Kanada sama di Amerika. Nah, setiap kali kirim kan via pos. Jadi kan aturnya kan di ininya kan under value. Cuma kan lama-lama juga mereka juga sadar juga, kok ada kiriman tambah lama tambah banyak. Nah, pertanyaan saya gini, saya nggak ngerti nih di sini ini kan perpajakannya tuh bagaimana? Apakah nanti kita yang sebagai pengirim ini, apakah bisa diutak-atik, di tracking balik, loh kok lu kirim, kamu ada kirim-kirim ini terus under value pula lagi? Karena kan sebenarnya kalau kayak di Kanada tuh mereka bayar lagi Pak pajak sekitar 40%-an. Kalau Amerika memang bebas seperti itu. Nah, jadi saya mau minta tolong apakah bisa di-clearkan peran kitanya gitu. Apakah sebenarnya nggak boleh under value, harus apa adanya atau bagaimana, Pak? Oke. Pak, ya terus terang ini pertanyaannya udah teknis pajak banget ya. Gitu. Saya juga nggak berani jawab karena saya nggak punya capability untuk jawab. Tapi saya coba tanya ke konsultan pajak kami ya Pak ya. Gitu ya, konsultan pajak AFC, seberapa besar sih impact-nya ke kita sebagai pengirim gitu ya? Iya. Masalah under value ini kalau pengiriman. Oke. Kalau gitu ya mudah-mudahan kita bisa cepat lah ya kerjasama dengan Amazon itu ya, Amerika supaya bisa teman-teman yang di Amerika juga udah bisa terima barang langsung, nggak harus. Iya. Terima kasih Pak Ernest ke Amerika lagi proses itu ya, tahu ya, untuk bikin SIP di Amerika. SIP. Jadi AFC ke depannya ini ada dua ya Pak ya sebenarnya ya, yang satu di Amerika, satu lagi masuk ke pasar Malaysia. Enggak. Dua gini, next step. Bapak jangan sampai kita berpikir bahwa AFC akan buka di Malaysia, buka di Amerika seperti itu. Jadi biasanya kan memang begitu, Herbalife misalnya atau Amway atau apapun lah ya dari Amerika terus bekerja sama dengan Indonesia, ada partner di Indonesia biasanya bikin company baru, ya kan, joint venture. Habis itu mulai dari 001-nya lagi gitu ya, bangun lagi ya di Indonesia kan kayak gitu ya.
bisnisnya MLM. Oke, Ya. nah kami enggak. Kami maunya contoh Amerika. Kita hanya ingin bekerja sama dengan fulfillment di sana, Amazon. Oke, itu jadi nanti dari Jepang langsung ke Amazon Amerika, nggak usah lewat kita. Taruh aja barangnya itu. Jadi kalau fulfillment itu dia bertanggung jawab pada semua barang kita termasuk sampai logistiknya pengiriman. Oke. Nah, member yang di sana di bawah siapa? Ya di bawah Bapak Ibu. Gitu. Oke. Jadi justru kita yang di Indonesia makin luas marketnya. Bukan Makin kalau konsepnya clear ya Bapak Ibu, kalau konsepnya saya buka lagi satu di Amerika, mulai 001 di sana, 001 di sana yang paling banyak untungnya dong. Bener ya? Oke. Gitu. Nah, saya maunya ini memang strategi ya Bapak Ibu ya, dibanding perusahaan-perusahaan MLM lain. Tapi buat saya ini ya sama aja. Facebook di Indonesia kan sebelumnya nggak ada company-nya. Sekarang kan ada di Jakarta. Instagram nggak ada di Indonesia sampai sekarang, adanya Facebook. Kan bisa. Kenapa MLM nggak bisa? Buat saya kayak gitu. Fulfillment aja. Jadi semuanya itu teman-teman bisa Pak Gianta Purnama dari Vietnam, Bapak bisa perluas market di Amerika, perluas aja sana di sana. Gitu. Tahu beres, tahu barangnya udah nyampe di sana, kan enak ya. Iya. Gitu. So termasuk Kalau Eropa kalau Eropa belum. Kalau Eropa belum. Soalnya kita Amerika udah banyak. Amerika, Malaysia, Australia kita udah banyak soalnya ininya apa? Pengirimannya udah banyak, maksudnya udah banyak member di sana. Jadi yang sana duluan Bapak Ibu. Eropa belum terlalu banyak ya Pak ya? Belum. Dan Eropa kan luas ya, jadi agak kalau Amerika ya Australia. Berarti saya bisa prospek anak saya Pak. Bisa Anak saya di Eropa bisa saya prospek berarti. Bisa dong. Nanti anak ibu jadi jagoan Eropa. Bisa. Oke. So saya harus mulai berpikir ke situ. Nanti saya prospek anak saya. Oke. Boleh lanjut ke pertanyaan lagi atau ada tambahan lagi nggak? Nggak ada ya kayaknya. Tinggal Kita kasih saja. Kak Riki lagi sama Ci Anggrea. Ya, Monggo Kak Riki, ya, silakan. silakan Ci Anggrea kasih quiz. Hadiahnya Hana Maya. Selamat malam Pak Mike. Ya, malam. Selamat malam Pak Mike. Ya. Biar. Terima kasih udah hadir di grup kami. Sama-sama Ibu, terima kasih. Teman-teman, nah sekarang kita saya akan memberikan pertanyaan. Untuk produk Sensesuru itu kan banyak mengandung asam amino. Ada berapa asam amino? Tolong dilihat ya. Ci Anggrea pertanyaannya nggak apa loh. Buka. Pak Gianta nggak boleh lagi Pak. Bapak kan udah dapat hadiah Pak. Pak Gianta nggak boleh diikut lagi ya Pak. Benar nggak nih Pak Henry jawabannya Ci Anggrea? Salah. Masalah. Oh masih salah. Masih salah. Ayo teman-teman, masih banyak kesempatan. Hana Mai. Min jawab berapa tuh? 9. Salah. Masih salah. Tuh kan. Kita nggak boleh jawab ya Ci ya. Jangan dong Melva, curang. Nah itu dia Pak Edward sudah benar. Oke, 53 ya Edward ya. Selamat ya. Selamat kasih Pak Edward. Silakan dilanjut. Oke. Silakan Kak Riki, pertanyaan terakhir. Nah, ini pertanyaan saya sengaja tanya nih cerita dari Pak Mike. Nah, ini khusus untuk saya ambil cerita dari awal-awal. Nah, ini khusus untuk orang yang datang awal-awal ya.
Jadi pertanyaannya pada waktu Pak Mike dengan Pak Ernest minta izin untuk operasionalnya AFC sampai ditolak akan beberapa kali. Nah, pada kali keberapa disetujui untuk beroperasi di Indonesia? Pak Henry ini cepet ini gesit nih. Kali keempat. Bener ya Pak Mike ya? Diborong ini Mas. Benar ya, Pak? Ya? Pak Henry borong pertanyaan, borong ini. Sip, benar. Benar-benar. Selamat Pak Henry. Nanti jawab ya ke Ko Riki. Alamatnya apa ke Cianggre ada? Ya, Buat boleh kirim pengirimannya. ke saya aja. Kirim ke saya aja. Ya, Ya. kita Oh, Cianggre. langsung ke Cianggre ya. Oke. Sip. Sebentar. Ini terus Tuhan. Bentar dulu. Ya, baik. Oke. Oke, Pak Mike, Ya. ini ya sudah jam 9:15 ini. Ya. Saya sih pengen sih Pak ngobrol sama Bapak lagi sih. Iya. Tapi saya takut nanti kena komplain sama istri Bapak. Udah dikunci kamarnya kayaknya. Nggak apa-apa. Jadi makasih banyak ya Pak untuk sesinya hari ini udah mau berkenan berbagi dengan kita semua. Kami minta izin foto bareng dulu boleh ya Pak ya buat kenang-kenangan. Oke, paling saya minta waktu sedikit closing kali ya Bapak Ibu ya. Oke. Terakhir Boleh, Bang. aja, Bapak Ibu sekali lagi background saya mungkin tadi banyak yang berpikir, oh Pak Michael backgroundnya udah sukses, sudah apa. Bapak Ibu kalau di awal-awal AFC berdiri, saya sering presentasi cerita dengan satu slide. Satu slide itu gambar tiker. Buat saya sebuah tiker itu penting banget, karena itu adalah my lowest point, Bapak Ibu ya. Saya pernah di titik terendah hidup saya adalah saya tidur hanya beralasan tiker nggak punya kasur, Bapak Ibu ya. So saya selalu bilang I was so poor. Oke, saya segitu nggak punyanya, ya Bapak Ibu ya. Jadi saya bukan dari background yang memang udah punya privilege, udah punya banyak keuntungan sehingga saya bisa sampai sini. Ya, so yang saya percaya saat ini AFC ini bisa jadi kendaraan kami gitu ya. Pak Ernest juga dari bawah, saya juga dari bawah. Kami percaya bahwa AFC ini bisa jadi kendaraan kami. Kendaraan kami buat apa? Untuk punya impact yang jauh lebih besar. Itu Bapak Ibu. Ya, saya juga ada satu grup yang pernah nanya sama saya, drive-nya Pak Michael apa sih? Kok bisa sampai sekarang ya? Saya juga udah nggak muda Bapak Ibu ya, saya kan kepala 4 ya biar bagaimanapun. Tapi saya bilang, saya gampang aja, drive-nya saya adalah, saya bercanda tapi saya serius. Saya bilang drive-nya saya adalah saya nggak mau miskin lagi. Gitu ya. Karena saya tahu benar-benar, Bapak Ibu ada yang pernah tidur sampai nggak punya kasur? Nah, saya sampai di situ Bapak Ibu. So, saya nggak mau saya mengulangi hidup saya nggak mau anak saya ngalamin apa yang saya alami. Saya nggak mau lihat orang-orang ngalamin saya ngalamin, dan kendaraannya itu bisa melalui AFC, Bapak Ibu. So ini yang kami pingin, ya Bapak Ibu ya. So jangan dipikir saya bisa nyampe sini karena, saya udah enak hidupnya dan bisa buat sesuatu yang besar secara gampang. Enggak. Jadi kita sama-sama di sini, Bapak Ibu. Saya tahu susahnya gimana, gitu. Sampai waktu saya pertama kali punya rumah, Bapak Ibu, sama istri saya ini, yang paling mahal dari isi rumah itu adalah kasurnya. Karena saya ingin tahu rasanya tidur di kasur yang enak kayak apa. Dan kasurnya itu masih saya pakai sampai sekarang. Ternyata ada gunanya beli mahal-mahal. 12 tahun pernikahan masih awet. Gitu. So itu closing saya Bapak Ibu. Kita di sini sama-sama, Bapak Ibu nggak sendiri. Saya pun sekali lagi saya bilang di AFC jangan anggap saya itu bos gitu ya. Jangan anggap saya itu kayak orang yang nggak bisa Bapak Ibu jangkau. Gitu. Jadi kenapa nggak ganggu saya kayak gini? It's okay buat saya, bukan gangguan.
tapi kita bisa maju sama-sama. Jadi kalau saya ikutan di ngomong kayak gini kan orang-orang yang ragu sama FC kan bisa kenal langsung, bisa tahu langsung memang kayak apa sih FC dibangun. Itu nggak ada di presentasi, nggak ada di website gitu. Itu aja dari saya malam ini. Terima kasih banyak. Makasih Pak Mike, Aduh. bagus sharingnya. Closing yang keren sekali Pak Mike. Ya. Jadi Oke. terharu. Terima kasih Oke. banget. Iya. Ya, Melva Oke, silakan. iya, Pak Mike, kita foto bareng dulu ya, Yuk, teman-teman. ayo. Silakan nyalain kamera. Kita foto bersama. Masih banyak yang gelap. Oh ya, lupa saya. Siap? 1, 2, 3. Ini cuman apa? Cuman satu layar yang nyala. Oh ya? Oh, sebentar, layar kedua. Oh iya, sebentar, satu lagi. Karena tahu nongol di layar kedua. 1, 2, 3. Oke, siap. Jadi sekali lagi, Pak Mike, terima kasih banget. Kami tunggu, mohon ditunggu undangan berikutnya ya Pak Mike untuk sesi kedua dan ketiga. Nanti akan dihubungi sama Ci Andrea nih harusnya. Oke. Saya pribadi dan saya yakin semua teman-teman di sini yang hadir pada malam hari ini mendapatkan manfaat yang luar biasa dari sharing Pak Mike hari ini, menginspirasi, dan semoga apa yang di-sharingkan Pak Mike hari ini tuh menjadi bahan bakar tambahan buat kita semua untuk dapat bekerja lebih baik lagi di sini. Bagaimana kita bisa lebih semangat, lebih sabar, lebih bekerja keras untuk menggapai impian-impian kita semua ya. Ya. Baik, Pak Mike, terima kasih. Pak, mau dikirimin sesuatu Pak ke sana Pak sebagai peneman malam, mumpung malam Halloween. Malam Halloween Pak, saya panggil siapa? Dari Jepara juga boleh Pak. Ini aja saya belum tentu dikasih masuk kamar. Udah. Waduh. Canda. Oke. Makasih banyak ya Pak Mike ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Mike. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. See you again. Keluarga Pak Mike. Ya, Diundang lagi Pak ya. Sampai ketemu lagi Pak. ya pasti. Ya Pak. Oke. Oke, saya izin ya. Semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Oke, thank you Ko Riki, Ci Andrea Ya, thank untuk you ya, kesehatannya Bapak. malam ini. Semuanya. Semuanya. Thank you Pak Mike, thank you teman-teman Dadah. semua. Sampai ketemu lagi. Thank you Bu Andrea. Ya, bye-bye. Bye. Bye.